Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berusaha menyelamatkan wanita pujaan hatinya yang diculik oleh sekelompok pemuda. Di sana, pria itu berhadapan dengan sekelompok orang yang telah menculik kekasihnya. Kemudian, ia pun berhadapan dengan pimpinan kelompok itu, dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Setelah bertarung beberapa saat, pria itu pun akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Namun ternyata itu hanyalah sebuah cerita komik yang dibuat oleh seorang pemuda yang bernama Fei Yingxiong. Di sana, Fei berniat untuk menyatakan perasaan cintanya pada seorang wanita yang bernama Bao Er. Fei Yingxiong yang habis merapikan hasil kerjanya secara tak sengaja menabrak Bao Er. Bao Er yang melihat gambar komik milik Fei bertanya mengenai tema dari ceritanya. Fei pun sedikit menjelaskan mengenai komiknya. Dan di sana, Fei yang terlihat malu memutuskan untuk cepat menyembunyikan surat cintanya. Tak lama setelah itu, bosnya Fei yang juga menaruh hati dengan Bao Er yang bernama Zhang datang ke sana. Dan ia langsung mengajak Bao Er untuk segera pergi. Kejadian ini membuat Fei merasa insecure. Namun Bibi Fei yang juga bekerja di sana selalu menyemangatinya dan menyuruhnya untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Bao Er. Kemudian, sang bibi pun memberikan kue ulang tahun untuk Fei karena hari ini adalah hari kelahirannya. Fei pun mendengar saran bibinya tersebut. Ia berniat untuk menyelipkan surat cintanya di tas milik Bao Er. Namun karena hal itu, kesalahpahaman pun terjadi di sana. Salah satu staf menduga Fei akan melakukan tindak pencurian. Dan ketika ia terjatuh karena terpeleset, ia malah memfitnah Fei melakukan pemukulan terhadapnya. Bao Er yang juga ikut berkumpul di sana mengeluarkan statement bahwa meskipun Fei adalah orang miskin, ia tak percaya bahwa Fei melakukan tindak pencurian. Namun ternyata pernyataan Bao Er yang menitik fokuskan mengenai kemiskinan telah menyinggung hatinya Fei. Ia pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menabrak kaca kantor hingga pecah berantakan. Zhao yang sedih pun menyendiri dan di sana ia berpikir tentang mengapa ia harus terlahir tidak seperti Zhang yang memiliki segalanya. Kemudian karena ini merupakan hari ulang tahunnya, dalam keadaan mabuk, Fei pun mengucapkan keinginannya. Ia meminta kepada semua tokoh legenda kungfu yang ada di komiknya untuk membantunya mendapatkan Bao Er. Dan pada malam itu, Fei pun tertidur di sana. Cerita pun berpindah ke masa lalu, di mana terlihat seorang legenda bela diri bernama Wong Fei Hung tengah mengikuti perlombaan barongsai. Di sisi lain, kekasih Guru Wong yang biasa dipanggil dengan sebutan Bibi ke-13 sedang berdoa di sebuah gereja. Ia bernazar jika Guru Wong memenangkan perlombaan barongsai ini, maka ia akan menerima lamaran dari Guru Wong. Sementara itu, Guru Wong yang sedang berlomba cukup kesulitan menghadapi lawannya. Dan karena hal itu, Bibi ke-13 pun berdoa lagi. Namun jika Guru Wong kalah, ia akan pergi dengan kekasih gelapnya yaitu Mr. X. Namun takdir berkata lain. Dengan kemampuan yang ia miliki, akhirnya Guru Wong pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Karena Guru Wong berhasil menang, Bibi ke-13 pun memenuhi nazarnya. Ia juga mengakhiri hubungannya dengan kekasih gelapnya. Bibi ke-13 pun menyuruh asistennya untuk mengirimkan sepucuk surat kepada Mr. X. Namun sepertinya Bibi ke-13 cukup berat untuk memberikan surat tersebut.
Tak lama setelah itu, Guru Wong pun kembali. Dan ternyata hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Kemudian, bibi ke-13 pun datang menemui Guru Wong. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan Guru Wong untuk melamar bibi ke-13. Dan Guru Wong pun memasangkan cincin di jari bibi ke-13. Bibi ke-13 pun menyuruh asistennya untuk mengirimkan surat tersebut. Dan ia membohongi Guru Wong dengan mengatakan jika surat itu adalah untuk ibunya. Meskipun akan segera menikah, entah mengapa bibi ke-13 malah terlihat bersedih dan ia pun menangis di pelukannya Guru Wong. Malam harinya, Guru Wong bermimpi bertemu dengan Fei Yingxiong dalam wujud duyung dan meminta tolong kepadanya. Ia pun lalu terbangun, namun suasana menjadi sangat asing baginya. Ternyata Guru Wong kini tengah berada di sebuah lokasi syuting film action. Tak lama setelah itu datang juga seorang tokoh legenda yang cukup terkenal dan ia adalah Chen Zhen. Mereka berdua pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut bersama-sama. Mereka merasa sangat kebingungan dengan apa yang terjadi kepada mereka. Juga sempat terjadi sedikit perkelahian di antara mereka karena kesalahpahaman. Guru Wong juga sempat berkelahi dengan sutradara yang bertanggung jawab di sana. Saat Chen Zhen mengetahui orang yang ada di hadapannya adalah Guru Wong, ia pun langsung memberi hormat. Kemudian mereka pun berusaha kabur dari tempat tersebut. Setelah itu Zhen bercerita bahwa ia bersama gurunya sama-sama terbangun di lokasi asing. Bahwa ia dan gurunya sebelumnya memimpikan hal yang sama, yaitu mengenai duyung laki-laki yang meminta pertolongan. Mereka pun baru menyadari bahwa mereka telah melakukan perjalanan lintas waktu. Singkat cerita, Guru Wong dan Chen pun menemukan Guru Huo, di mana di sana juga ada Guru Ip. Namun saat Guru Huo bertemu dengan Guru Wong, ia terlihat sedikit canggung. Mereka berempat berkumpul di sana. Dan saat Guru Wong memperkenalkan diri kepada Guru Ip, Guru Huo memutuskan untuk menjauh bersama dengan Zhen. Dan ternyata Guru Huo memiliki hubungan gelap dengan bibi ke-13. Namun tiba-tiba sang sutradara tadi datang ke sana. Dan mereka memutuskan untuk pergi dari kejaran sutradara tersebut. Mereka pun pergi dengan menunggangi kuda. Sampai suatu ketika mereka mendapatkan sebuah brosur restoran yang memiliki gambar promo ekor duyung sama persis dengan apa yang ada dalam mimpi mereka. Karena menganggap ini sebagai petunjuk, mereka pun pergi dengan menaiki kereta api untuk mendatangi restoran itu. Sesampainya di restoran itu, mereka pun menjadi pusat perhatian karena sikap mereka yang aneh. Mereka pun ikut mengantri untuk membeli makanan di sana. Namun karena tidak memiliki uang, Guru Huo pun terpaksa mencium Guru Wong agar mereka mendapatkan makanan gratis. Begitupun dengan Chen Zhen yang terpaksa berciuman dengan Guru Ip yang baru datang di sana. Karena hal itu Guru Ip pun menangis, ia merasa telah dinodai. Bao yang berada di sana merasa kasihan dengan mereka dan dengan baik hati Bao mentraktir mereka semua. Setelah selesai makan, Bao memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada mereka. Guru Wong pun sangat berterima kasih kepadanya. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Bao. Setelah itu Bao pun pergi meninggalkan mereka. Setelah Bao pergi, Guru Ip mengambil uang tersebut dan ia berniat untuk membaginya secara adil. Namun saat Guru Ip tengah menghitung uang tersebut, tiba-tiba seseorang pengendara motor mengambilnya. Melihat hal itu, mereka semua pun bergegas mengejar pencopet itu.
sampai mereka tiba di markas geng yang menaungi si pencopet. Kelompok pencopet itu dipimpin oleh seorang pria bernama Si. Karena tidak terima dengan aksi Guru Wong dan yang lainnya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Guru Wong dan Chen Zhen memperlihatkan kehebatan mereka. Tak mau kalah, Guru Huo juga ikut menunjukkan jurus pukulan tak berjejak. Sementara itu, Guru Ip akan berhadapan dengan Shi, pimpinan dari kelompok itu. Namun Shi memilih untuk tidak menyerah sebelum pertandingan dimulai. Shi berjanji akan mengembalikan uang tadi 2 kali lipat. Namun nyatanya uang ini tak berguna bagi mereka. Melalui angka yang diberikan dari masing-masing mereka lewat mimpi, Broshi pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan peretasan terhadap aplikasi chatting. Sampai akhirnya mereka menemukan angka tersebut sebagai salah satu nomor WeChat. Mereka segera menghubunginya. Namun ponsel dari Fei telah dicuri oleh salah satu komplotan dari mereka. Kemudian melalui ponsel Fei, mereka menemukan chattingan Fei yang menyatakan bahwa ia berniat untuk mengungkapkan cintanya di lokasi kontes wushu yang akan digelar oleh Zheng Peng. Mereka semua pun bergegas menuju lokasi kontes tersebut. Dengan dibantu oleh Broshi, mereka semua masuk secara diam-diam. Namun di sana tak sengaja Guru Ip menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang peninggalan Guru Wong. Saat Guru Wong memeriksanya, terdapat sepucuk surat cinta untuk kekasih gelap bibi ke-13. Mengetahui hal tersebut, Guru Huo dibantu oleh Chen Zhen mencoba untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Karena merasa takut ketahuan saat Guru Wong membaca surat itu, Guru Huo pun melukai dirinya sendiri sampai babak belur. Namun untungnya di surat tersebut tidak tertulis nama kekasih gelap bibi ke-13. Kemudian Zhen pun mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan jika Broshi telah menghilang. Mereka berempat pun langsung mencari Shi. Dan di sana, Shi langsung ditotok dibuat tak bisa bergerak. Setelah itu, mereka pun akhirnya menemukan Fei yang sedang bersembunyi di bawah meja. Di sana, Fei sedang menguping percakapan Zheng yang mengungkapkan perasaan cintanya kepada Bao-er. Kemudian Bao-er menolaknya. Ia beralasan jika sudah ada seseorang yang mengisi hatinya. Fei yang kurang mendengar jelas percakapan di antara mereka berniat untuk menggagalkan aksi Zhang Peng melawan Bao-er. Namun saat itu juga Guru Wong dan yang lain masuk membawa Fei pergi. Kemudian seorang ahli kungfu bawahan dari Zhang yang bernama Qiao Shanhu datang dan ia menyadari kehadiran dari para ahli kungfu tersebut. Ia berniat untuk menghentikan upaya kabur mereka dengan merobohkan sebuah tiang yang ada di sana. Melihat hal itu, Guru Wong pun memutuskan untuk berhadapan dengannya. Dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun dalam pertarungan itu, Guru Wong yang dibantu oleh Zhen memilih untuk menghancurkan panggung tersebut. Dan mereka pun berencana untuk melarikan diri. Melihat para pahlawan itu, Fei merasa senang dan tak menyangka jika permintaannya menjadi kenyataan. Setelah berhasil merobohkan panggung itu, mereka semua pun melarikan diri dari sana. Saat Bao-er melihat Fei berlari dari sana, Zhang pun menyadari jika ternyata Bao-er datang untuk bertemu dengan Fei. Setelah berhasil kabur, Fei tidak menyangka bahwa keinginannya mendatangkan para legenda kungfu terkabulkan. Kemudian Guru Wong dan yang lainnya meminta Fei untuk memohon
agar mereka dapat kembali ke tempat asal mereka. Fei pun langsung berdoa. Namun mereka tetap berada di sana karena Fei meminta tolong mereka agar mengajarinya bela diri. Fei ingin mengikuti kontes bela diri yang diadakan oleh Zhang. Awalnya mereka keberatan untuk melakukan hal itu. Namun setelah Broshi memberikan sedikit masukannya, akhirnya para guru tersebut pun bersedia melatih Fei. Keesokan harinya, saat Fei akan memulai latihannya, Broshi mengajak salah satu sahabatnya yang bernama Tao dan meminta Tao untuk mendukungnya. Guru Huo di sini menunjukkan jurus pukulan tak berjejaknya. Jurus ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari dribble Cristiano Ronaldo yang Huo tonton kemarin. Bahkan, Guru Huo merasa dirinya lahir di masa yang salah. Karena kalau tidak, ia bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sementara itu, Shi meminta Tao untuk menjadi sponsornya. Dan ia berjanji jika mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun ilmu tersebut butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya. Maka dari itu ada cara yang lebih singkat, yaitu membuka 7 aliran cakra dan 3 aliran Qi di dalam tubuh. Jika semua cakra terbuka, maka seorang manusia dapat menjadi tak terkalahkan. Fei pun merasa tak masalah dengan hal ini. Ia memaksa untuk membuka cakranya dimulai dari cakra batang terlebih dulu. Seorang model yang sudah dipersiapkan langsung menghampiri Fei untuk menjejak kemaluannya menggunakan high heel-nya. Singkat cerita, kontes bela diri pun akan segera dimulai. Fei bersama Guru Wong dan yang lain mendaftar ke kontes tersebut. Di sana, tak sengaja mereka pun bertemu dengan Bao Er. Melihat Bao Er, Guru Wong menyuruh Fei untuk segera mengungkapkan perasaannya. Namun saat kata akan terucap dari mulutnya, Zhang Peng memberikan teleponnya. Ternyata Zhang telah menelpon bibi Fei dan sang bibi mengatakan kepadanya bahwa Zhang Peng telah meminjamkan uang untuk operasi anaknya yang sedang kritis. Ia pun menyuruh Fei untuk mengurungkan niatnya mengungkapkan cintanya. Fei pun terdiam dan mengabulkan permintaan bibinya. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Namun pada saat akan pergi, mereka dihentikan oleh Xiao yang penasaran dengan siapa sosok mereka sebenarnya. Malam harinya mereka semua pun pergi ke sebuah bar untuk menghibur diri sejenak. Di sini Guru Wong bertindak barbar dengan menenggak langsung 1 botol besar alkohol. Sedangkan Guru Ip dan Chen Zhen berkaraoke bersama. Sementara itu, Fei diam-diam pergi menemui Bao Er yang tengah berenang. Ia tidak ingin menjadi seorang pengecut lagi. Ia berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bao Er. Setelah mengumpulkan semua keberaniannya, Fei ikut masuk ke dalam kolam renang. Dan ia pun menceritakan fakta sebenarnya pada kejadian di kantor saat dirinya difitnah mencuri. Setelah itu, Fei menggeledah tas Bao Er untuk membuktikan bahwa ia telah menyelipkan surat cinta di dalamnya. Namun pada saat ia membaca surat yang ada di tasnya Bao Er, ternyata surat itu berisi surat cinta yang telah ditulis oleh Bao Er untuknya. Surat cinta tersebut berisi kisah pertama kali mereka bertemu, yaitu saat pertama kali mereka menginjakan kaki di kampusnya. Saat itu Bao Er telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Fei. Bahkan di kampus, Bao Er selalu mengikuti Fei dan diam-diam curi pandang terhadapnya. Bahkan setelah lulus, Bao Er meminta kepada ayahnya agar ia dapat bekerja di kantor Zhang. Hal itu ia lakukan agar ia bisa tetap bersama dengan Fei.
Mengetahui fakta tersebut, Fei pun kemudian bergegas menghampiri Bao-er dan mereka pun berciuman. Keesokan harinya, kontes pun akan segera dimulai. Semua ahli bela diri berbagai padepokan pun mendaftar. Chen Zhen dan guru yang lain pun ikut berpartisipasi. Singkat cerita, pertandingan pertama pun akan segera dimulai, yang dimana di sana Guru Wong bertarung melawan Qiao Xianhu. Namun ternyata Guru Wong sengaja membiarkan dirinya dipukuli oleh Xiao. Dengan lapang dada, Guru Wong pun menyuruh Xianhu membunuhnya saat itu. Pukulan dan tendangan pun ia terima. Guru Huo yang merasa bersalah kepada Guru Wong bergegas naik ke atas panggung. Namun karena hal ini, semua ahli bela diri yang ada di sana ikut naik ke atas panggung. Dan keadaan pun menjadi ricuh. Guru Huo pun marah kepada Guru Wong. Ia merasa kecewa dengan Guru Wong yang mudah menyerah dan bersikap pengecut. Guru Huo berusaha menyadarkan Guru Wong. Lalu Guru Huo mengajak Guru Wong berkompetisi secara jantan untuk mendapatkan bibi ke-13. Dan akhirnya hal ini pun menyadarkan Guru Wong. Ia pun kembali untuk menghadapi Qiao Shanshu. Dan kali ini Guru Wong akan bertarung dengan serius. Sementara itu Fei bersembunyi di bawah ring. Dan ternyata Guru Ip juga berada di sana. Pertarungan sesungguhnya antara Guru Wong dan Xiao pun dimulai. Saling serang terjadi di antara mereka. Dan dengan kemampuannya, Guru Wong terlihat lebih unggul. Meskipun demikian, Xiao bukanlah lawan yang lemah. Ia terus berusaha menghadapi Guru Wong. Namun pada akhirnya, Guru Wong pun dapat melukai Xiao dengan jurus legendanya, yaitu tendangan tak terbayangnya. Setelah itu, Fei pun meminta tolong kepada Guru Wong dan yang lain untuk menyelamatkan Bao-er. Fei dan yang lain pun bergegas ke lantai 4, tempat Bao-er disekap oleh Zhang. Sesampainya mereka di lantai 4, mereka semua mendapati Zhang yang tengah memakai pakaian bela diri supernya. Di sini, Zhang juga mengungkapkan bahwa selama ini semua yang ia lakukan hanya demi Bao-er. Zhang sampai mengadakan kontes bela diri agar Bao-er terkesan kepadanya. Kemudian, untuk menyelamatkan Bao-er yang tengah terikat, Zhen pun maju terlebih dulu. Namun saat ia mulai bertarung, semua gerakan bela dirinya terbaca dengan mudah oleh baju robot yang dipakai Zhang. Zhang pun mampu mengalahkan Zhen. Melihat muridnya terluka, Guru Huo pun langsung marah dan ia memutuskan untuk maju melawan Zhang. Namun lagi-lagi Zhang mampu membaca gerakan dari Guru Huo. Dan Guru Huo pun berhasil ia kalahkan. Guru Huo yang menyadari bahwa Zhang sangat kuat menitip pesan kepada Guru Huo. Jika saja ia mati dalam pertarungan ini, maka Guru Huo harus menjaga bibi ke-13. Guru Wong pun langsung berlari dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dengan semua kemampuannya, Guru Wong menyerang Zhang. Namun semua serangan yang diberikan Guru Wong dapat diblok dengan mudahnya. Bahkan tendangan tanpa bayangan miliknya dapat ditangkis. Dan juga Zhang memberikan tendangan putaran hebat kepada Guru Wong, sampai membuat kaki Guru Wong cedera. Karena Guru Wong terdesak, Fei pun maju dan menyelamatkan Guru Wong. Di sana, ia menerima pukulan bertubi-tubi.
Tapi hal ini dimanfaatkan Fei untuk membuka aliran qi yang ada pada tubuhnya. Dengan pukulan dan tendangan yang dikeluarkan oleh Zhang, Fei membuka cakra jantung, cakra lambung, cakra perut, cakra batang, cakra tenggorokan, cakra mata dan telinga. Dan yang terakhir, cakra mahkotanya. Mereka semua menganggap jika Fei gagal karena ia sempat tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba keajaiban terjadi. Ia terbangun dengan kekuatan yang bisa dikatakan setara dengan Buddha. Fei kemudian berniat memberikan pelajaran kepada Zhang. Dan Zhang pun tak berdaya menghadapinya. Kemudian dengan pukulan pamungkasnya, Fei mengalahkan Zhang hingga ia terpental sangat jauh. Namun dikarenakan Zhang terlempar tepat mengarah ke Bao-er, Fei pun bergegas untuk menyelamatkan Bao-er. Setelah kejadian tersebut, Fei dan Bao-er kini hidup bersama dengan bahagia. Fei juga tak lupa mengabulkan keinginan ketiga guru agar kembali pada masanya, dan film pun selesai.